Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pengganti Karim Benzema di Real Madrid, Harry Kane jawabannya. Sejauh ini, Real Madrid masih bisa mengandalkan ketajaman Karim Benzema untuk memproduksi gol di hampir setiap laga. Namun cepat atau lambat, kiprah pemain berdarah Prancis tersebut akan menemui akhirnya. Produksi gol Karim Benzema meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, terutama sejak Cristiano Ronaldo meninggalkan Santiago Bernabeu. Pada musim 2020-2021, ia menghasilkan total 30 gol dari 46 penampilan di semua kompetisi. Tidak heran kalau timnas Prancis sampai memanggilnya lagi untuk ikut berpentas di ajang Euro 2020. Sayangnya, Benzema tak mampu membawa Les Blues melangkah lebih jauh dari babak 16 besar. Tapi tak bisa dimungkiri bahwa Benzema masih punya kualitas untuk menjadi andalan Real Madrid musim depan walaupun usianya tidak muda lagi. Umurnya bakalan bertambah jadi 34 tahun pada bulan Desember mendatang. Tapi klub berjuluk Los Blancos tersebut tidak bisa bertumpu kepada Karim Benzema selamanya. Benzema sepertinya hanya mampu bertahan selama 1-2 musim lagi jika melihat usia karir pesepak bola kebanyakan. Tentu itu sudah dipikirkan Real Madrid sejak lama. Mereka telah merekrut sejumlah penyerang muda berbakat seperti Mariano Diaz hingga Luka Jovic. Namun talentanya langsung ciut begitu mengenakan seragam putih Real Madrid. Daripada mencoba peruntungan dengan pemain muda lagi, kenapa Real Madrid tidak sekalian membeli penyerang yang sudah teruji? Di bursa transfer kali ini mereka memiliki opsi yang cukup masuk akal. Harry Kane. Sejak lama saya merasakan bahwa Harry Kane bisa menjadi pengganti yang sempurna buat Karim Benzema di Real Madrid, kata Fabregas. Sejumlah rumor mengungkapkan kalau Harry Kane berencana meninggalkan Tottenham di bursa transfer musim panas ini. Sebab penyerang berkebangsaan Inggris tersebut tidak pernah mendapatkan trofi selama bermain buat mereka. Tanpa perlu mengenalnya dengan baik, Anda bisa melihat bahwa dia punya mentalitas yang bagus. Anda juga pernah mendengar dari orang lain bahwa dia bekerja dan berlatih keras. Selama 5 atau 6 tahun, Kane telah menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Dia sangat konsisten, mencetak begitu banyak gol dan ada banyak pertandingan yang mampu dia ubah, pungkas Fabregas. Statistik memperkuat klaim Fabregas yang menyatakan kalau Kane adalah salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Sejak namanya meledak di 2014-2015 lalu, perolehan golnya tidak pernah berada di bawah angka 20 gol per musim. Sergio Ramos dan Neymar, romansa yang sudah terjalin sejak lama. Ramos telah dipastikan cabut dari Real Madrid di musim panas ini. Dan sejumlah pemberitaan mengklaim kalau pemain asal Spanyol tersebut akan melanjutkan kiprahnya bersama tim raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Ramos diketahui telah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2005. Kesetiaannya begitu besar hingga bertahan di Santiago Bernabeu selama 16 musim. Tapi pada akhirnya Ramos harus meninggalkan mereka. Real Madrid sepakat untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di tahun 2020 ini. Dan pertanggal 31 Juni lalu, Ramos resmi berstatus tanpa klub. Pencarian klub barunya dimulai dari sekarang. Beberapa pemberitaan telah mengaitkan Ramos dengan sejumlah klub papan atas Eropa. Terbaru, ia disebut-sebut sudah sepakat mengikat kontrak dengan PSG untuk 2 tahun ke depan. Jika kabar itu benar adanya, Ramos berkesempatan untuk bermain bersama banyak pemain papan atas yang sedang membela PSG saat ini, termasuk juga Neymar yang sering kali Ramos puji dalam beberapa kesempatan. Neymar adalah pemain hebat, salah satu dari 3 yang terbaik di dunia, ungkap Ramos dikutip dari Marca. Selama ini Ramos tidak pernah bermain bersama Neymar. Malahan mereka lebih sering bertatap muka sebagai lawan. Real Madrid terbilang cukup sering bertemu PSG dalam ajang Liga Champions setelah Neymar direkrut dari Barcelona. Neymar bahkan sempat memperkuat rival terberat Real Madrid, Barcelona. Walaupun demikian, rivalitas di atas lapangan tidak mengurangi rasa kagumnya terhadap pemain asal Brazil tersebut. Di sisi lain, Neymar juga memiliki kekaguman yang cukup besar terhadap Ramos. Ia pernah menyebut Ramos sebagai pemain bertahan terbaik yang pernah dihadapi sepanjang karirnya. Sergio Ramos adalah bek terbaik yang pernah saya hadapi, kata Neymar. Ramos tak akan merasa asing kalau benar-benar memilih pindah ke PSG. Ia bakalan bereuni dengan mantan rekan setimnya saat masih di Real Madrid dahulu, seperti Keylor Navas dan Angel Di Maria. Xavi, Spanyol dikritik gara-gara tak bawa pemain Real Madrid. Timnas Spanyol sempat menjadi sasaran kritik selama Euro 2020. Xavi Hernandez menilai kritikan itu datang karena Spanyol tak memasukkan pemain Real Madrid.
Luis Enrique tak menyertakan satupun pemain Real Madrid di skuad Spanyol untuk Piala Eropa 2020. Ini jadi pertama kalinya dalam sejarah tidak ada pemain Real Madrid di skuad Spanyol untuk Piala Eropa. Enrique menyebut kebugaran jadi alasan utama di balik absennya para pemain Real Madrid dari skuad Spanyol. Mungkin kalau Carvajal dan Sergio Ramos lebih sering main, mereka mungkin ada di daftar skuad, ujar Enrique. Spanyol kemudian disorot setelah startnya di Piala Eropa 2020 tidak berjalan mulus. La Furia Roja meraih hasil imbang di 2 laga pertama di fase grup melawan Swedia dan Polandia, sebelum akhirnya menang atas Slovakia untuk lolos ke babak 16 besar. Xavi menilai kritik untuk Spanyol wajar. Mantan gelandang Barcelona itu menyebut kritik itu utamanya datang karena Spanyol tidak membawa pemain Real Madrid ke Euro 2020. Buat saya kelihatannya apa yang terjadi wajar, karena lingkungan Spanyol sangat kritis dan koneksi antara media dan tim kecil. Karena itu lebih sulit untuk meraih trofi bersama Spanyol, tapi kami pernah melakukannya. Jauh lebih sulit jika pelatih tidak membawa pemain Real Madrid. Kritik-kritik itu akan datang dan Anda harus tahu bagaimana menerimanya, ujar Xavi dilansir dari Marca. Resmi, Toni Kroos putuskan pensiun dari timnas Jerman. Sebuah keputusan besar dibuat Toni Kroos. Gelandang 31 tahun itu resmi memutuskan pensiun dari timnas Jerman. Kroos merupakan salah satu pemain kunci Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjadi salah satu aktor penting di balik keberhasilan Jerman memenangkan Piala Dunia 2014. Pemain Real Madrid itu kembali dipercaya Joachim Löw bermain di Euro 2020. Namun ia tidak bisa berbuat banyak saat Jerman tersingkir di babak 16 besar Euro 2020. Beberapa saat yang lalu Kroos memutuskan pensiun dari Der Panzer. Kroos memutuskan untuk mengakhiri karirnya di timnas Jerman demi fokus karirnya di level klub. Saya sudah bermain sebanyak 106 kali untuk Jerman, dan tidak ada lagi penampilan saya di tim ini. Saya berharap bisa menutup karir saya dengan memenangkan Euro, namun itu tidak terjadi. Saya memutuskan untuk pensiun ini sejak lama, dan saya tidak akan bermain di Piala Dunia 2022 di Qatar. Alasan mengapa saya pensiun karena saya ingin fokus dengan tujuan saya bersama Real Madrid untuk beberapa tahun ke depan. Saya juga ingin lebih banyak beristirahat. Setelah 11 tahun lebih saya tidak mendapatkan itu. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu saya bersama istri dan ketiga anak saya, kata Toni Kroos. Pada kesempatan kali ini, Kroos memberikan rasa terima kasihnya kepada Joachim Löw dan mendoakan yang terbaik untuk Hansi Flick. Pada akhirnya, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Jogi Löw. Ia yang menjadikan saya pemain tim nasional dan juga juara dunia. Ia percaya kepada saya dan kami berhasil menuliskan kisah sukses untuk waktu yang lama. Pada kesempatan kali ini, saya mendoakan yang terbaik kepada Hansi Flick. Semoga beruntung, ujarnya. Timnas Jerman akan memasuki babak baru pasca Euro 2020. Hansi Flick resmi diangkat menjadi manajer timnas Jerman menggantikan Joachim Löw yang mengundurkan diri. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Hasil 8 besar Euro 2020 antara Italia versus Belgia berakhir dengan skor 2-1. Italia melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka hingga 31 laga internasional terakhir. Pasukan Roberto Mancini kini tinggal selangkah lagi untuk mencapai final Euro 2020. Gol-gol dari Italia dicetak oleh Nicolo Barella pada menit ke-31 dan Lorenzo Insigne pada menit ke-44. Sementara Belgia hanya mampu mencetak 1 gol melalui Romelu Lukaku pada menit ke-45. Di laga lain, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Euro 2020 usai menang adu penalti di babak 8 besar. La Furia Roja memastikan langkah ke semifinal lewat pertarungan adu penalti yang berakhir 1-3. Mario Gavranovic menjadi satu-satunya eksekutor Swiss yang berhasil mencetak gol. Sementara 3 penendang sukses milik Spanyol adalah Daniel Olmo, Gerard Moreno, dan Michael Oyarzabal. Spanyol akan berhadapan dengan Italia di babak semifinal yang akan dihelat di Stadion Wembley, London.